dulu, mundur lagi, baru build up nih dari item-itemnya baru. Satu kata sih, mereka pinter cari kompensasi itu Itu, sebenarnya betul, kalau betul. kita ngeliat dari sisi Team Spirit. Jadi aku pengen lihat nih apakah game plan-nya sama seperti game-game sebelumnya. Turtle nggak terlalu prioritas untuk brand dan kawan-kawan. Kalkulasi bagus sih intinya ya untuk teman-teman dari Team Spirit ngebuat mereka even gak dapet turtle pun masih bisa menghasilkan Menyeimbangkan. iya kemenangan. Dan tetap ya berarti tim Famos di first pick dengan glue lagi yang dihilangkan. Nah namun last picknya apa nih? Karena tadi mereka juga udah pakai Hilda, Bruno juga dipakai, cuman tadi sempat di-ban juga Brunonya. Ya ini bisa sih kalau mau beri Bruno lagi ya. Iya. Karena kurang impactful di game yang pertama. Tapi kalau mereka mau pakai pun is okay gitu loh, masih Ya. masih banyak sebenarnya. Atau kalau ini game yang terakhir bawa aja hero-hero nyaman kayak Ari. Kari Harit kan yang mostly picknya tadi buat Iya. buat Nets juga. Time to drop the Campur beat co of gak sih langsung om? the Kayak gitu mah. Waduh, Wow. campur tapi Joy-nya di ban. Respect. Ini ya. Nah ini Gak respect nih. mau ada main games lagi dari Catherine. Mereka udah sadar ini Joy nyebelin nih. Iya. Bisa di mid, bisa di XP, bisa di jungle. Meskipun 2 kali digunakan oleh Sunset Lover ya untuk di area mid lane. Dan ini yang kita sadari bahwa ya Coach Pops pun sadar bahwa ya mereka nggak mau dimainkan lagi dengan Joy yang selalu di pick awal loh oleh Di teman-teman atas. dari Spirit. Iya, karena ketika 3 item dari Joy tadi sudah selesai, udah momen comebacknya dari tim Spirit Keluar. keluar semuanya potensi kayak sebenarnya kita bukan blunder tapi lebih ke Joy-nya mungkin ya yang sudah full item tadi. Jadi mereka nelan damage yang besar banget dari Joy yang bisa langsung ke belakang juga. Jadi bandnya Joy ini ngebuka ada beberapa sih kalau ngeliatnya. Obvious. Tapi ya berarti akhirnya kita ngeliat adanya mid lane Hilda. yang apa nih keluar nih dari tim Spirit. Karena untuk sekarang dengan sisi lane yang di ban, wait, mereka mau main grounding juga. Karena kalau udah nge-ban ke arah sisi lane banyak banget hero grounding yang lumayan bisa open loh berarti. Hilda tuh tapi masih Iya masih ada Hilda tapi. Tapi Bruno juga terlepas loh ini. ada Granger kan? Oh siapa Bruno? ambil Oke. Bruno. Iya. Wah, kasih Hilda sama Granger di kanan. Menarik nih ya. Tapi jujur aku ngelihat Cecilian di band terakhir oleh tim Spirit. Ini menandakan bahwa memang mereka juga mempelajari nih ya. Untuk tim Famos ada kemungkinan karena ini game penentuan untuk mereka. Mereka bakal coba main hero nyaman. Betul. Itu yang tadi kita bahas ya. Ya. Lagi-lagi Cecilian hero nyaman untuk Warlord. Ya, Matilda juga bisa kan. Matilda masih Matilda, bisa. Hilda tuh satu paket tuh. Bahkan ya Oseonya udah di ban ya berarti ya. Matilda mungkin kalau aku ngeliat juga ini masih cukup bebas sih, banyak pilihannya sebenarnya 2 hero untuk tim Spirit, tinggal gimana cara mereka memprioritaskan. Untuk dari yang lalu-lalu sih Hylos masih menjadi prioritas, tapi tampaknya Hilda dengan adanya Hilda ini Hilda lah yang menjadi focal point untuk tim Spirit di game yang keempat. Mau tambahin Mat depannya. Iya porosnya apa nih satu lagi nih? Dari Matilda. Always on the Dan way. ya Matilda. Matilda dan juga Mat dan Hilda ya. Matt dan Hilda. Tapi anyway, dengan 2 pilihan hero yang diambil oleh tim Spirit ya, ini nggak ada yang punya crowd control pasti loh. Itu yang bakal jadi PR juga Dari untuk tadi nggak lagi-lagi sih kan. sebenarnya? Sebenarnya iya dari tadi. Dari Cuman tadi tadi. ditutup dengan adanya Alpha juga, seenggaknya ngasih efek stun dengan Spiral of Alpha-nya. Fredrin juga bisa loh untuk lumayan megangin dengan efek taunt dan juga knock up-nya. Ya sengaja dengan gak adanya Joy mid lane ya mungkin yang Ya. bisa keluarin sisi kan. Iya sih, ini baru kemungkinan Aurora Vexana keluar sih. Iya. Bisa. Keluar ya. Oke, so dari tim Famos responnya gimana dengan adanya Hilda? Fighter jungle sementara juga masih available Yep. kalau pengen dikeluarin juga, cuman ya pulangnya doang sini yang harus agak hati-hati karena Matilda udah diambil. Wah, ya itu dia. Nyaman. Dan Utap kayak busanya teh. Masih Hayabusa ya? Nyaman karena. Ya, karena aku kira kayak mereka udah punya Bruno nih. Mereka udah punya damager di belakang. Iya. Fredrin is oke lah. Buat jadi badan aja kan di depan buat nahan. Ya di setupnya mereka lebih enak nanti buat di turtle. Oke. Antisipasi sih karena Hayabusa nih kalau nggak Hayabusa atau nggak Assassin masih ada kemungkinan Novaria loh yang sangat-sangat annoying untuk dari sisi tim Spiritnya, belum kalau dikombinasikan dengan Granger itu yang kita pernah lihat juga. Dan Tim Liquid ya? main-mainin range tuh sangat-sangat annoying sih. Iya. Kemungkinan ini Granger kan. Granger Yang bisa. bisa dibuka. Sebelum di ban ya. Ya, tapi lumayan tricky lah mainin Granger sekarang ada coba ada Hayabusa ya. Ya itu dia. Kalau menurut aku malah Alpha dulu sih yang diambil ya. Karena tadi udah berjalan mulus juga untuk one shot dengan Alpha di game yang ketiga. Sehingga last picknya masih bisa ke arah Beatrix, Granger masih banyak pilihan. Beatrix Tapi malah justru Beatrix yang dibuka di awal nih. Oke. Dengan Beatrix ternyata yang diambil dari tim Spirit, mungkin di sini niatnya adalah untuk cari DPS ya. DPS yang pasti dari tim Spirit, namun sejauh ini berarti mereka nggak terlalu banyak magic. Sama sih dari 12 tim ini juga masih belum kelihatan magic dealernya. Iya, ya. dan bukannya Beatrix nih. Beatrix bukan hero yang memang cukup oke lah klop dengan Purify. Wow. Iya. Nah, ini yang buat serem nih. Iya. Berani banget. Berani bener.
Benar. Karena ya lagi-lagi Flicker kayaknya spell yang wajib dibawakan oleh Beatrix ya. Iya. Kemungkinan besar ya. Berarti ini kan bisa mematikan juga Matilda dan partnernya kan. Kayak Betul. Alpha bisa di-ban. Iya, tiba-tiba ntar di plot twist lagi kita. Tiba-tiba di Girom Matilda mid lane kan. Aduh. Itu terlalu wadaw sih. Itu draftnya Choji itu. Draftnya Ya kan Choji. balik lagi plot twist kita kan pernah tahu kan. Itu Cuman- rambut putihku nambah 10. Oke, anyway udah gak ada Poveus, manusia ungu sudah menghilang dari Land of Down dan banning keempat. Tim Famos harusnya Alpha ya. Yep. Ya, Alpha. Ya. Karena Alpha nutup kelemahan dari Hayabusa akhirnya kan, kalau dia lagi maju ke depan dibalikin dengan Spirit of Alpha udah stuck di sana dia. Iya, nggak usah dibalikin lagi ke teman-teman ya teman. Berarti untuk pilihan jungle-nya Team Spirit kalau memang pengen fighter yang bener-bener available dan menurutku ya bakal jadi sedikit soft counter juga ngelawan Chow dan juga Hayabusa ya Fredrin sih sebenarnya. Kalau fighter ya pilihannya ya. Oke, tapi kalau aku prefer ya untuk ngambil ke arah Akai sih. Kalau aku ya, Akai. karena udah ada Matilda, mereka butuh efek CC lagi-lagi. Dari sisi dari Akai kan udah pasti ngebuat objektif setidaknya untuk di game keempat bisa loh. Ini Cici Ben. Cici Ben nih Om. Oke, ini Cici Ben nih, Hylos nih mau diambil nih, bisa jadi kan. Oh iya juga ya. Tapi Hylos mana nih Om? Hylos Rom, magic damage-nya dari Matilda. Matilda nggak mid mungkin lane sih. kita tadi kan. Kita nggak pernah tahu. Tadi juga mungkin kan. Bellerin Udah bisa play. nggak? Nggak bisa. Soalnya nih Itu lebih nge-deny biar Matilda getting win-nya ini nggak terlalu jauh juga kan. Kayak, Iya. kayak kalau mereka mau lompat pun mereka harus mikir tapi ya Ben Cici nih lebih ke overthinking juga gak sih kalau Cici, karena Cici lawan Hilda pun sebenarnya Cici gak terlalu bagus. Mungkin- Di early ya. Menghilangkan opsi nyaman aja sih, karena yang tadi last game Iya, itu bisa jadi. nyaman kayaknya. Iya. Kita ngamanin aja di hero-hero yang tadi dapat MVP juga kan, bahkan Cicinya. Ben terakhir untuk tim Famos. Oh, Fredrin. Emang possibility kalau udah ngelihat Cici yang di ban itu yang buat tanker-tanker dan akhirnya di ban juga kan dengan Fredrin ya. So ya udah dia makin sempit lagi untuk fighter. Kalaupun emang pengen dipaksain ya ujung-ujungnya Martis ban itu juga kurang efektif Om ya. Wah, kalau Martis sih sebenarnya hero-nya si Cibi ya. Iya, Iya. makanya. Cibi banget itu. Dan ya memang ini cukup mengeliminasi lah. Kalau bicara kalau mau ambil objektif enak dengan Matilda itu masih ada si siapa berarti? Xborg ada. Ya, itu Xbox juga pilihan yang bagus sih. Xborg ada. Barat gimana Om? Barat sudah jarang banget sih kita lihat. Barat jungle. Ya, susah sih. kalau- Xborg Akai sih tadi sempat di-mention Iya, sama iya. Radit. Akai sebenarnya bagus itu, underrated pick sebenarnya kalau sampai dia amankan, karena nge-counter cowok sama Haya sekaligus gitu. Iya, dan itu pun bisa ngebuat setidaknya ada objektif yang bisa dipegang sama tim Spirit gitu. Karena dari tadi objektif mereka benar-benar nol banget. Tapi ya ternyata kali ini Valentina berpindah tangan dan gak ada Vexana sama Aurora sejauh ini untuk tim Spirit ya dengan Valentina. Iya. Kalau nggak Valentina Joy tadi ya berarti yang dibawakan ya. Iya. Untuk teman-teman dari tim Spirit. So untuk tim Famos ini responnya kayak gimana? Karena menurutku masih possible banget untuk export jungle dibawakan dari tim Spirit. Cuman yang jadi problem satu, late gamenya kayaknya bakalan tricky sih untuk kontes. Karena satu tendangannya dari Bruno itu mungkin 2 kali doang udah langsung ngilangin Viraga Armor. Iya, karena berhadapan dengan Bruno juga ya. Bruno. Ini sebenarnya kalau kita hero assassin itu resikonya besar banget. Betul. Iya. Butuh kayak bisa nahan 2-3 kali hit, dan kalau assassin kan tipis banget dia. Ya. Bullet springnya volley shot itu bakal dalam juga. Tadi gue kira mereka bisa mainin Faramis sebenarnya kalau buat si tim Spiritnya, tapi mungkin ngedinai juga buat Valentinanya sekalian. Dan Khalid oke buat head to head lawan Matilda dan Vexana. Ini benar-benar pegang banget sih untuk tipikal fighter di depan berarti ya. Kalaupun emang nggak bisa diri sama Choi ya masih bisa ditabrak dengan Deadly Grass dari Vexana, karena itu skill yang bisa dibilang cukup simple tapi efektif untuk lawan hero-hero nabrak gitu loh. Iya. Cukup kontras juga nggak sih? Crowd controlnya cukup banyak loh dari Iya, sisi bener. tim Famos, Khalid, Vexana dan juga Chow. Ini akan menjadi salah satu sumber-sumber elemen yang bisa ngekontrol tim fightnya gitu dari tim Spirit. Dipaksa assassin gak sih nih? Berarti? Kalau aku tetap prefer Xbox atau Akai sih. Dua ini. Iya tetap. Kayaknya itu paling tepat Oke jawabannya lah ya. juga, paling oke juga, paling aman juga. Ya. Mau main late game juga boleh sekarang dibandingkan dengan itu ya. Tapi ya ternyata pilihannya adalah Bait. Bait. Nah, itu dia. Wow, cukup beresiko memang karena lagi-lagi ya. Dia bakal jadi target oleh Chow dan juga Hayabusa. Satu Quad Shadow yang connect, follow up Shadow Kill-nya nggak bisa dihindarin. Yes. Dan ini bakal cukup merepotkan pastinya karena yang lagi-lagi game penentu match point untuk tim Spirit. Apakah mereka bisa memulangkan tim tuan rumah atau Famos akan bertahan? So Caster, it's your time. Tim Famos masih bertengger kokoh walaupun sudah berada di match point. Tapi kalau kali ini mereka juga kalah, ini akan patah. Menandakan gugurnya pasukan dari sang tuan rumah di M6 World Championship. Dan ini adalah kesempatan terakhir mereka
Sebelum mereka memaksa menuju ke arah game yang kelima. Karena kalau ini mereka kalah, sudah dipastikan satu pasukan dari Malaysia harus tumbang karena dua pasukannya berada di lower bracket. So, match point memampukah para pasukan dari ECCA memulangkan sang tuan rumah ataukah sang tuan rumah akan berdiri kembali membawa ke game yang kelima? Mari kita saksikan fakta dan kenyataannya di Land of Dawn. Dengan draft yang sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dari tim Famos ya. Agak sedikit berbeda untuk tim Spirit. Dari mana kali ini Valentinanya di-deny pick. Warlord nggak dikasih lagi. Dan Sorn dapat orange buff. Oke, Sorn, orange buff masih didapatkan oleh para pasukan dari tim Famos. Kembali lagi kalau ngomongin early pressure dan kemenangan owning di early itu selalu dilakukan Famos bahkan di game yang kedua. Iya, Game iya. yang ketiga. Game pertama sekalipun ingat. Oke, tapi ini impactnya dahsyat banget sih. Tercuri ya dari jungle-nya orange buff loh. Itu mahal banget harganya. Dan bukan hanya orange buff sepertinya. Akan ada lagi mungkin setup-setup yang dilakukan dan invade jungle. Oh, udah bakal lihat first blood di tangan one shot. Kembali lagi para pasukan dari tim Famos. Mereka membabi buta di area jungle. Merontokkan seluruh jungle-nya. Memakan junglernya bahkan. Bukan hanya jungle-nya saja. Dari depan sana para pasukan dari tim Spirit mereka terzoning out untuk kesekian kalinya. Dan para pasukan dari tim Famos mereka tidak akan kenal kendor. Dengan ada satu kuat champ di arah belakang Kid Bomba. Point kill selanjutnya tidak berhasil dimakan. Apakah Smooth harus melakukan flicker untuk bisa mendapatkan keselamatan dan Chibi. Pertukaran kali ini tidak cukup adil. Kalau misalnya Smooth juga tumbang, Lim. Oh my god. Ini tidak adil. Seluruh keuntungan yang dimiliki tim Famos akibat overcommit selalu. 3 game overcommit apakah sampai game yang keempat, Lim. Lagi dan lagi overcommit yang sangat-sangat berbahaya. Semua keuntungan dari early pressure-nya mereka seakan hilang begitu saja. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri nih karena one shot masih ada di level yang ketiga. Dia harus bawa farming lagi nih. Orange buff-nya sudah kembali muncul, harus delay dulu karena turtle-nya. Tapi gue rasa nggak bisa juga kalau mau buru-buru setup dari teman-teman dari tim Famos. Level 5 untuk Chibi. Dan ya, masuk lagi ke jungle dari Sorn. Gak dikasih level 4 seperti one shot. Oke, one shot bakal coba ditahan begitu. Dan bahkan di depan sana lihat dari Chibi akan coba dikasih waktu untuk bisa mendapatkan turtle. Tapi nampaknya one shot masih berani. Mereka terlalu terbaik time dengan sosok dari Sorn di depan sana hingga one shot seorang diri. Tidak ada yang menemani, tidak bisa ada kontes para pasukan dari tim Spirit. Mereka memasangkan satu point kill kembali terhadap seorang one shot. Kerugian di tangan dari tim Spirit The King. Mereka terlalu fokus karena sosok dari seorang Sorn sehingga mereka melupakan jungler mereka tersiksa. Ya, hanya bisa dapetin orange buff dan tumbang kembali. Artinya orange buffnya bakal hilang lagi. Ya, mungkin early game yang sangat-sangat strong banget dan Neas dia dapetin lagi dari gold creep-nya. Membuat akhirnya tim Famos unggul hampir 2000 gold di menit yang ketiga. Angka yang sangat-sangat dahsyat. Pressure dari Sorn ini benar-benar nyata, benar-benar hadir dan Way of Dragon bahkan hanya untuk usir Saul. Yes. Dari tadi mereka apa yang mereka lakukan? Mereka harus lepaskan Son pertama. Son nggak ada untungnya yang ngejar dia. Way of Dragon sekalipun belum ada. Dan udah ada sekalipun itu nggak ada gunanya. Mereka malah lepas, ngebuka vision untuk one shot. One shot terlihat, turtle dimakan, one shotnya tumbang. Dan Son mereka nggak dapatkan. Sekalipun dapat juga rugi loh, Lim. Tapi entah kenapa ya, untuk beberapa game kali ini one shot dan Saul. Oke, dengan ada Shao dimakan para pasukan dari tim Spirit akan kehilangan 2 point kill. Karena dari sosok seorang Hayabusa kali ini udah punya power yang sangat maksimal 3 point kill. Dan bahkan kalau dia menuju ke arah Skypicer lagi seperti di game yang sebelumnya. Ini menandakan bahaya. Tapi ini one shotnya udah dikasih laning sebelum menit 5 loh bahkan J. Karena mungkin posisi under bangetnya ya. Dari Bane dia kehilangan dari orange buff-nya tadi awal. Dan mau gak mau nih Kid Bomba dia harus ngelepas laningnya untuk sementara waktu. Membagi laningnya ke arah one shot. Yang dimana potongan goldnya juga sebenarnya masih berasa loh. Dengan retribution 5 menit awal, potongan gold yang didapetin dari laning ataupun experience-nya juga sangat-sangat tinggi. Jadi banyak yang bilang sebenarnya agak rugi kalau diambil sama jungle. Tapi kondisinya memaksa, mau nggak mau harus diambil sama one shot. Ya setuju banget, tapi lihat lagi kembali dari sosok seorang one shot akan coba dimakan. Dan Chibi tercancel. Lihat Deadly Cage yang benar-benar menangkap seorang Chibi dan shutdown akhirnya terjadi. Pertukaran kembali akan coba ditukar dengan turtle selanjutnya. Para pasukan dari tim Spirit mendapatkan turtle yang kedua. Harusnya dari di atas kertas. Karena kondisi kali ini masih ada satu lagi penentu poin untuk tidak mendapatkan turtle, yaitu tidak adanya retribution. Dan kali ini para pasukan dari tim Spirit akan memaksa Tipan. Coba untuk mendapatkan 1 point kill. Kid Bomba berhasil melakukan distraction. Dan lihat dipanggil kembali Kid Bomba.
yang berhasil membuat one shot dapetin turtle yang kedua. Oh my god, Chibi dia harus sedikit menahan nih untuk emosinya, untuk menahan nafsunya. Karena semua keunggulannya jadi hilang, 2 kalinya tumbang untuk Chibi yang dimana dia bisa dapetin perfect landing dari early-nya, perfect objektif dari early-nya, malah jadi rugi sekarang. Turtle yang harusnya untuk mereka kembali di take over, bahkan Chibi dia nggak unggul level. Nets. Alright, Nets flicker body pass it, well taken on point menuju ke arah seorang mover. Tidak akan bisa diselamatkan, terlalu jauh pergerakan dari seorang Sawo. Way of Dragon yang on point membuat para pasukan dari tim Famos mendapatkan keuntungan kembali, tapi lihat dengan gold yang udah mulai tertarik kembali. Team Spirit masih bermain dengan tenang dan sabar, dan runner apathy from Hiko hanya coba untuk mengusir mundur dari seorang Warlock. Tembakan peringatan, tidak akan ada team fight tambahan, Lim. Makanya dari yang dimana tadi level Chibi unggul jauh banget, sekarang bisa dikejar, bisa disamakan oleh one shot, bahkan mungkin nanti akan bisa lebih juga. Dan jangan lupa tipikal dari Bane, defensif dari Bane ini bagus banget. Dia punya Ale, dia punya heal, dia punya deadly catch, dan first item War Axe-nya udah jadi. Memang dari Hayabusa yang Chibi juga udah jadi Hunter Strike, ada cooldown, ada penet, lumayan banget. Tapi itu aja nggak cukup nih, karena balik lagi musuhnya kan ada Matilda, yang selalu ada Matilda bisa dibilang. Dengan adanya Guiding Wind, shield-nya itu udah bisa jawab semua. Kid Pumba bakal coba dimakan para pasukan dari Team Spirit. Mereka dibalikin kembali keadaan dengan adanya Battle Rage. Pertukaran terhadap Kid Bomba dan juga Son masih belum adil. Dan para pasukan dari Team Spirit mereka tidak akan bisa menyelamatkan Sunset Lover karena Sawo kembali lagi terlalu jauh. Ini kesekian kalinya Sawo tidak berdalam posisi siap untuk team fight. Ini kesekian kalinya. Ini entah mereka terlalu tidak siap terlalu jauh atau Sawonya yang mereka nggak aware terhadap boost yang dimiliki para pasukan dari tim Famos. Gue ngeliat emang agak susah sih. Sawo tugasnya itu terlalu banyak. Dia harus nge-backup Bane-nya juga. Kita tahu Bane ini bukan tipikal yang bisa manjangin lane. Dia bukan tipikal hero yang bisa pegang far lane. Makanya harus dibantu dengan Matilda. Tapi kasusnya tadi berlawanan banget dengan laning yang memang lagi diisi oleh one shot. Turtle di setup Wolf Dragon. Oh, tapi untungnya lihat di depan sana Sawo standby position tercancel semua deadly case. Walaupun berhasil mendapatkan satu mobile kill, tapi Smooth di depan sana melakukan buying time. Fokus menuju ke arah Son, damage terlalu sakit. Dan para pasukan dari Team Spirit mereka coba bisa menukar dengan ada Smooth. Walaupun kali ini Smooth berhasil dimakan, tapi pertukaran dengan adanya Jungler dan juga Turtle masih tidak untung. Dan Gold makin swing membuat sosok dari Nets akan lebih tenang untuk bisa farming di lane atau one by one situation. Nah ini udah pegang kendali lagi nih sebenarnya dari tim Famos. Yang penting Chibi jangan terlalu overcommit. Karena semuanya akan hilang lagi nanti kalau seandainya one shot dapetin point killnya, seandainya one shot dapetin farmingannya. Dan ngomong soal defense, sebenarnya lumayan kuat juga sih defensif dari teman-teman tim Spirit. Dia punya Matrix dan juga ada Bane. Kita tahu untuk mode defense Bane itu benar-benar enak banget. Cap Claw Cannon yang bisa di-spam terus-terusan, target kedua akan sakit banget damage yang diterima. Dan selalu pegang far lane, selalu pegang landing jauh. Ini bisa jadi informasi yang mahal loh. Tim Famos tuh bisa trapping nanti untuk landing jauhnya, makan dari one shotnya dulu. Oke. Dan sekarang mereka masih belum menemukan jawaban atas Nets. Dari tadi mereka makan Smooth, mereka makan Son, mereka terlalu distractionnya kedua orang itu. Mereka lupakan Nets, mereka tidak ada sedikit pun menyenggol ke arah Nets. Netsnya terlalu free di arah belakang. Untuk bermain dengan flanking juga tidak mereka mampu. Front to back memang mereka kuat. Tapi DB ini menjadi sebuah masalah loh. Dari mulai split push-nya, dari sandwich gaming-nya, Chibi itu benar-benar bagus banget ketika dia masuk di saat momen tepat team fight. Dan kita tinggal nunggu aja nih targeting Chibi mungkin nanti ke arah Hiko. Karena ya kita tahu Matrix gitu kan, memang dia nggak punya darah yang banyak, defensive item juga kayaknya nggak bakal jadi prioritas item dari Hiko. Pasti damage dulu lah, entah Blood of Despair, Hunter Strike, mungkin malah Fig Gun, tapi Council Sword. Sword Well Dragon yang berjaga seorang Hiko langsung ada diselamatkan dengan Band Rage. Para pasukan dari Team Spirit, mereka membalaskan kembali kanan, lihat targeting! Oh, targeting yang on point! Membuat para pasukan dari Team Famos mereka kehilangan. Oh my god! Satu momentum tapi benar-benar snowballingnya gak bisa dihentikan tim Famos. Itu baru targeting, Lim. Itu dia. Lihat targetingnya, mereka tahu warlordnya, mereka tahu di mana dari seorang Netsnya di sana. Dan Nets jujur tadi hampir juga tumbang. Kalau Nets tumbang bersama dengan sosok seorang warlord, kemungkinan besar pertama mereka akan dapetin satu turret di bottom, satu turret di mid. Dan kalau misalnya itu terjadi, goldnya swing, Lord bisa possibility 50-50. Dan ini langsung di setup loh tanpa ragu. Mereka gak punya spell, Ji. Mereka Hanya nggak punya retribution spell. aja di one shot. Itu dia, mereka gak punya spell dalam kondisi masih under gold. Penetrasi kurang retribution di some point. Berhasil Chibi Oh my god. membahayakan deadly catch-nya. Berhasil membuat seorang Chibi terperangkap di depan sana. Tapi satu mobile kill dari Kid Bomba setidaknya menyelamatkan satu buah hadiah atas kegagalan tim fight di arah bottom lane. Dan mulai tertarik gold yang tadi sudah kita bahas, keuntungan early
Dari tim Famos kan tidak ada gunanya. Lord berjalan ke arah atas. Mungkin Lord ini bukan menjadi Lord yang berbahaya banget. Melihat dari kondisinya, tim Famos masih bisa ngedefense. Tapi tetap aja ini ngebongkar lagi nanti pertahanan turretnya. Untuk gold-gold yang mungkin bisa diambil nanti jadi keuntungan. Bawah yang gak kepegang. Dan pilihan dari tim Spirit, wah ini best choice-nya sih sekarang. Mereka coba untuk nge-follow Lord-nya. Gak bisa maksa 3 lane. 1 lane aja gak apa-apa, yang penting bisa dapetin inner turret. Oke, dan bahkan lihat di depan sana para pasukan dari tim Spirit mereka langsung fokus menuju ke arah BS. Turret mereka straight, mereka nggak peduli walaupun Kid Bomba kalian terdistract dengan adanya sword. Chibi kembali lagi dengan keuntungan yang sudah didapatkan di early, mereka langsung nggak bisa berbuat banyak karena terlalu banyak banget yang harus Chibi pikirkan. Laning, flanking, objektif, tapi semuanya nggak terbuka. Sedangkan Son semaksimal mungkin untuk melakukan initiate power. Wah ini bahaya banget sih. Inner turret di atasnya hancur, bawahnya juga masih gede banget nih dari minionnya. Waduh, Hiko-nya juga, dia bener-bener fokus banget sih. Ini sekalipun ya, buat Shadow-nya nyangkut ke arah Hiko, dipanggil sama Sawo, itu yang malah yang nyangkut Chibi-nya. Iya. Gua jamin Chibi-nya yang akan tumbang. Bisa dibalikin juga. Dibalikin pasti. Dengan damage yang sakit banget. Mereka punya Sisi sekarang. Dia punya Deadly Catch. Dia punya Valentina juga yang bisa ngambil apapun nanti. Sorn terkena poke damage memang. Tapi tetap masih dipaksakan loh untuk inner turretnya. Oke, nampaknya di arah bottom lane mereka tetap dapetin inner turret. Dan ini adalah sebuah keuntungan dimiliki dari tim Spirit. Kenapa? Mereka bisa slow push main ke arah bottom base. Mereka juga bisa mainin mid lane-nya. Sedangkan kondisi Lord di arah top lane udah di-handle oleh para pasukan dari tim Spirit. Ya dan Wind of Nature. Hiko. Ini udah ada Husklow juga. Dia sustain nanti untuk beradu hit. Ada Wind of Nature yang bikin gak bisa untuk ditabrak sama Chibi. Dan Purple Buff dari Chibi. Diambil juga si Halbert di item ketiga. Ini ngebikin Chibi yang damage-nya juga jadi terlihat kurang. Karena dia harus flanking ke arah belakang. Memang shield dari Guiding Wind ini mengganggu sekali untuk sosok assassin. Tapi tetap gak gampang. Dan sword mau dimakan? Mereka bakal coba makan sword di depan sana. Kid Bomba menjadi target utama. Tapi lihat ketika Hiko dipanggil berikan sound Sawo. Ini pertanda untuk para tim Famos untuk mundur. Karena mereka nggak punya dari sosok Khalid. Mereka di sana nggak ada smooth. Mereka nggak punya Raging Sestrom. Jadi kalau team fight dan bahkan bayangkan tadi 4 versus 5 tanpa Raging Sestrom. Kayaknya mendingan ditukar Chibi yang di atas deh. Untuk sementara waktu. Dari tadi kita sudah bahas, Lim. Dia Dan punya jauh kan? Farlane-nya. power split push. Cuma sekarang Chibi-nya kebingungan. Iya, Dia harus flanking, dia harus objektif, dia harus split push. Tinggal pilih nih. Kalau misalnya dia mau main split push, pastikan kawan-kawannya nggak boleh team fight commit ke arah Lord. Iya, hanya pancing aja, pancing. Yes, pastikan maju mundur. Karena kalau ngomongin dari sisi tim Spirit, mereka itu rata-rata. Ini ketika semua soft skill-nya udah keluar, mereka udah nggak bisa team fight tambahan, Lim. Wah, dan bawahnya bagus banget, Ci. Lordnya udah mulai tarik ulur. Oh, Chibi kelihatan. Chibi udah mulai terlihat. Dengan ada Astronaut Guard yang sudah dikeluarkan, membuat Warlock tidak memiliki power maksimal. Ya. Concern mereka kan terbagi dua. Karena bawahnya terus ngedorong. Seandainya tim Spirit, dia dance di Lord kali ini. Kerugian akan ada di tim Famos. Ya, slow pulse dan well taken. Menuju ke arah sosok seorang Hiko masih bisa selamat karena ada Wind of Nature banget soalnya tumbang. Venom terus dikeluarkan dan Chibi berhasil melakukan takeover terhadap Lord. Tapi lihat para pasukan dari tim Spirit. Mereka tidak kenal diam. Nets tidak memiliki flicker. Membuat para pasukan dari tim Spirit. Kali masih bisa selamat Nets. Dengan satu tendangan yang membuat dia selamat. Dengan satu quantum charge yang membuat para pasukan dari tim Spirit tidak bisa menumbangkan seorang Nets. Dengan Lord yang berhasil dimakan. Hanya clear belakang dan langsung selesai, hanya punya satu wave saja. Iya, lumayan ya. Sebenarnya pertukarannya lebih untung ke tim Spirit. Karena fokus dari tim Famos memang untuk take over Lord-nya tadi. Bukan menangin tim fight-nya. Sementara dari tim Spirit sadar, oke, gak usah diadu. Retribution gak apa-apa, dia dapetin free. Dan ini akhirnya, inner turret malah hancur duluan di arah mid lane. Ya, dan Lim, kalau tadi Netsnya tumbang juga itu gue pastikan best turret bisa menjadi jawaban. Bisa banget. Bisa jadi jawaban. Sangat-sangat bisa. Karena net satu-satunya nih yang bisa mengusir mundur dengan basic attack atau continuous damage yang benar-benar pasti juga. Purple kembali diambil, one shot sekarang sudah punya power. Dan dimana Sunset Lover juga nggak boleh dianggap remes. Kita bisa lihat dari replaynya. Quicksand Guard-nya dari Raging Sandstorm udah bagus banget sih. Serta The Way of Dragon-nya juga. Hiko di zoning bersama dengan one shot. Tapi pilihan mereka memang kill, Ji. Ya, Memang mereka tuh nggak mau paksa tadi untuk masuk ke Lord. Ya, mereka juga nggak punya jawaban. Mereka nggak punya jawaban. Chibi menuju ke arah top lane aja, itu tandanya mereka pengen kontes. Kalau Chibi nggak pengen kontes, dia udah pasti dorong bawahnya. Benar. Dan bawahnya tadi untung masih selamat ya. Dan ya thanks to Lord yang bisa didapetin tadi dengan retributionnya Chibi. Memperlama lagi kali ini nafas dari tim Famos. Sword juga sih. Dan selalu sih, kejadiannya hampir selalu sama dari setiap game yang dilalui hari ini. Karena memang tim Famos selalu bisa unggul dan smooth. Dan kali ini Raging Sandstorm telah dikeluarkan.
Fokus ke belakang dengan band yang dimiliki dari para pasukan tim Spirit. Gak ada yang maksimal. Tapi ini ada menandakan dengan adanya 5-man move ke arah bottom lane, Chibi bisa bebas dapetin top turret. Iya, lumayan lah ya. Satu inner turret nih. Setidaknya Dihasilkan juga. Yang Tapi nggak terbaik. bisa sih Ji harusnya. Masih ke defense juga ini. terbaik dari yang terburuk cuma itu doang. Dan itu pun masih ke defense. Farlane ada di bawah dan masih smooth yang mengurus ke arah Farlane. Mungkin kalau seandainya mengutus Chibi, resikonya lebih tinggi menurut dari tim Famos. Makanya mereka nggak mau nih untuk kasih Chibinya ke laning jauh. Si Halberd bahkan dari Nets. Ini mau nggak mau nih Netsnya sampai bikin si Halberd yang Biar dia kuat biasanya. sendiri. Biasanya kita tahu dari roamernya, dari XP lane-nya. Tapi ternyata sekarang ada 3 4 anti Regen berarti Ji. Iya. Ini terlalu oversource sih. Kalau gue setuju oversource, tapi kondisinya kali gini Lim. Kalau kondisinya mau Nets juga punya dari life drain-nya. Menurut gue pribadi itu udah di tangan dari sosok seorang Khalid. Itu yang gue bilang. Ya kan? Atau dari Warlord lah. Tapi cownya ini gak megang dari dominance Lim. Iya, makanya kayak karena gini, Nets itu kan selalu nempel sama Warlord kan. Yes. Jadi kayak seakan dia udah punya anti regen, dia udah punya life band dari glowingnya. Gue lebih suka si Halbertnya ini ditukar sama dominance untuk Sword juga. Netsnya pakai full penetration. Iya. Kalau gue lebih suka kayak gitu, kenapa? Karena Son belum punya. Iya, Son lagi on the way tadi. Lagi on the way. Nah sekarang kalau bisa Son yang punya dominance, Netsnya full penet. Makanya kayak ada 4 anti regen sebenarnya agak over resource juga, tapi ya kita bisa lihat di mana Lord kembali di setup dengan cukup pede tim Spirit. Oke, tapi latihan dari seorang Son kali ini tidak bisa diterima terlalu banyak dengan ada Jason for defensive membuat para pasukan dari tim Famos. Mereka mau menyempatkan Nets. Bottom tower satu tembakan berhasil membuat Nets sekarang maut. Mundur ke arah belakang sebuah jawaban. Zoning out mencari di mana Chibi berada. Akhirnya ketahuan oleh Kid Bomba tim fight. Mereka nggak boleh tim fight. Ingat Nets nggak punya flicker. Ridiculous nggak ada. Smooth nggak punya flicker. Kalau mereka overextend, gua pasti kali ini pasti bisa wipe out. Langsung bisa di strike push juga. Even Pasti. mereka dapat Lordnya. Dan sekarang Lord untuk tim Spirit 4.000 gold. Mereka kuasai. Bahkan purple buff. Gue udah hampir lupa nih kapan Chibi terakhir punya purple buff. Hanya sampai early to mid game-nya aja. Mid to late game bener-bener langsung di zoning habis-habisan. Dan ya memang Hayabusa tetap bisa team fight tanpa purple. Pattern sama. Sama Early game kuat, power maksimal, tapi nggak bisa apa-apa. dibalikin lagi. Misplay-nya mereka bisa dibilang adalah ya terlalu overcommit. Terlalu menggebu-gebu dan gak bisa nahan temponya. Sehingga mereka yang tadinya unggul malah kena shutdown. 4 game Lim masalahnya. Evaluasi yang harus dilakukan ini udah, kalau dia menang game ini benar-benar fatal banget sih. Evaluasinya mereka harus benar-benar fokus. Tadi ini match point Ji. Oke, dan ini match point. Menuju ke arah turret. Perpasukan dari tim Spirit mencoba untuk mendapatkan ke arah turret, tapi di arah top lane para pasukan dari tim Spirit udah fokus dengan adanya wave minion. Mereka gak peduli. Damage terlalu sakit lagi saya keluarkan ke mana Red. Tapi Son di sana nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Terlalu banyak cover menuju ke arah seorang Hiko. Damage-nya semutnya pecah ketika semut tumbang dan Henry pecah. No Smooth sebagai sosok yang bisa membawa Raging System menembakkan. Lihat pola dari seorang Bruno masih coba diamankan. Revitalize dikeluarkan 4/5. Bukan angka yang baik. Oh no. Dan Team Spirit standby dengan adanya Ready System cover. Dan The Wild Dragon-nya di cancel dengan Deadly Catch. Mereka akan kehilangan Zone. 2 tumbang. Pistol bukan saat bebas dan tembakan peringatan dengan spray down. Menuju ke arah base. Dan Team Spirit kali ini berhasil termakan dengan 1 point kill. Dibalikan kembali ke adanya Chapter. Looking for wipeout. 2 orang tersisa Team Spirit. Overcommit. Terlalu terburu-buru mencoba untuk melakukan endgame. Membawa mereka ke dalam sebuah masalah. Tim Famos masih bisa bertahan menolak tumbang, mengusir semua pemain tim Spirit keluar dari best tim Famos dengan posisi yang begitu baik dari Nets tadi. Unlimited damage yang selalu diberikan juga berhasil mendapatkan killnya. Dan kita bisa lihat nih dari instant replay terburu-buru minion yang tadinya cuma ada 1 difokusin langsung. Sorn memang tumbang, tapi bayarannya terlalu banyak. Apalagi ngelihat damage utamanya one shot itu hilang nih. Di bagian bawah terkena dari tembakannya Nets. Yang dimana Nets ini udah free hit banget. Lihat gak berkurang darahnya. Gak ada Hiko, gak ada one shot. Mereka gak bisa ngebalikin damage yang dimiliki oleh Nets. Mereka melakukan kesalahan seperti yang tim Famos lakukan. Dan kali ini mereka harus lebih tenang. Mereka udah memiliki 3 base. Mereka tinggal bermain dengan adanya slow push di 2 lane, mid dan juga bottom. Dan kalau mereka mau lebih cepat game ini, top bottomnya aja yang di slow, tapi bottomnya di clear. Tapi masalahnya Ji, sekarang goldnya udah sama nih. Dan tadi kalau kita lihat power damage-nya dari Nets, itu gak main-main Ji. Gak main-main. Mereka nggak boleh lagi nih ngebuang source besar mereka untuk ngambil kill mungkin ke arah Smooth.
mungkin ke arah Sorn, mereka harus consider juga nih tentang Hiko yang bisa ditabrak. Karena sebentar juga Son kali ini udah bisa dimakan sama Hiko. Hiko kasusnya udah punya full power. Ya kan? Kalau kata stiker full power. Mari kita coba. Mari kita coba. Tapi ya ngeliat Lord yang kembali di setup seperti yang Oji bilang tadi, bawahnya ini akan menjadi keunggulan untuk tim Spirit. Iya. Maka dari tim Famos dia harus setup secara cepat. Gak boleh buru-buru dan lihat Sorn. Dan Hiko menurut gue udah lepasin Bennett sih. Mereka harus sudah lepasin Bennett, harus sudah siap. Winter. Kita lihat di sini dengan spray down yang peringatan mendekat belakang. Oke, oke. Retribusi di depan. Depan retribusi dari Chibi. Berhasil melakukan takeover. Permasukan dari tim Spirit mereka memasang tim fight. Mereka tidak akan melepaskan permasukan dari tim Famos begitu saja. Tapi Nets sudah ada informasi yang cukup mahal kembali. Tidak ada power of flicker. No power flicker dan defensif ataupun ofensif untuk seorang Nets. Oke. Tapi kita bisa reset kembali karena Lord untuk tim Famos. Mereka masih punya winning condition. Masuk di menit ke-20, respawn time pastinya udah lama banget. Jangan sampai ada yang ke pick off. Even itu roamer, even itu frontliner, itu nggak boleh tumbang sebisa mungkin. Dan sampai sekarang gue masih belum lihat Immortal nih yang ada di tubuh tim Spirit. Harusnya masih cooldown atau mereka nggak bikin banget. Oke, tapi lihat Kid Bomba di depan sana bakal coba untuk melakukan distraction. Bahkan di depan sana para pasukan dari tim Spirit melakukan sweeping terhadap jungle. Mereka mau clear dengan sangat cepat menuju ke arah Lord di arah top lane. Dan mereka tidak boleh melupakan satu wave di arah bottom lane juga. Wave selanjutnya akan muncul menuju ke arah bottom lane. Dan staking di arah bottom lane itu merugikan mereka. Tapi ini nggak bisa juga nih kalau memang pengen dipotong ya. Nggak bisa, itu bahaya banget sih. Seandainya mereka memotong dan lihat trapping sama bersama Kid Bomba di bagian depan. Ini make sure Kid Bombanya kalau memang ada di posisi terancam mereka tetap masih bisa nge-defense lagi. Dan lihat mode defensif dari tim Spirit yang dari tadi juga menjadi awal loh untuk misplay yang dilakukan oleh tim Famos. Terlalu overcommit membuat akhirnya Famos bisa dikalahkan di 2 game sebelumnya. Ya. Mereka harus benar-benar hati-hati. Dan bawahnya makin banyak lagi minionnya Ji. Itu staking yang gue bilang. Staking di arah bottom lane ini rugi banget sih untuk tim Spirit. Karena tiba-tiba 3 wave yang menumpuk atau bahkan 2 wave menumpuk itu bisa nge-end game loh. Itu jangan lupakan akan hal tersebut, tim. Cuma masuknya agak susah juga nih jujurnya. Kalau misalnya nggak end game minimal best turret. Iya, gue setuju sih. Wave minion juga udah masuk menit segini pasti sakit banget dan keras banget. Ini Lordnya masih ada dan ini Lord Evolve jangan lupa. Iya, Lord Evolve, Lordnya masih bergerak dan bahkan menuju ke arah menit yang 22, 11 detik akan menjadi berbahaya untuk para pasukan dari tim Spirit. Lihat, best turret akhirnya berhasil ditukar oleh para pasukan dari tim Spirit. Di depan sana mereka kehilangan best turretnya. Tim Spirit akhirnya mereka harus memikirkan untuk melakukan clear management di arah top lane. Karena Lordnya berpindah ke arah bottom lane. Yang dimana kasusnya masih diuntungkan dengan tim Spirit memiliki best turret. Iya. Ini pas banget ya karena Lordnya di bawah. Mereka hancurin atasnya jadi nggak terlalu harus diurus juga. Tapi kondisi sekarang mulai berbalik. Tim Famos yang goldnya di mana lebih unggul. Jujur untuk gold di menit segini kayaknya nggak terlalu berpengaruh lagi sih. Paling cuma keganti item aja, Immortal, Winter dan sebagainya untuk utility-nya. Tapi jujur ngelihat dari movement speed-nya, dari pergerakan mobilitasnya, Hayabusa harusnya unggul. Ini bisa pegang laning jauhnya nanti dan Lord Dance-nya akan dipegang oleh tim Famos harusnya. Kalau mereka nggak tuker lagi posisinya. Kalau misalkan Smooth yang manjangin, gua rasa itu bakal susah. Hayabusa nggak bakal bisa pegang Lord. Dengan item yang udah jelas banget. Ya, full item loh ini udah nggak pakai sepatu dari kedua gold lane. Ditambah lagi satu hal, kalau mereka misalnya terbuai dengan adanya Lord Dance Sleep dan mereka lupakan Chibi bisa melakukan endgame. Jelas bisa banget. Udah bisa melakukan endgame itu yang mereka harus coba patahkan. Smooth akan coba dipasang, tapi lihat targeting mereka menuju ke arah seorang Warlord, target utama mereka. Flicker for defensive dan seorang Warlord membuat para pasukan dari tim Spirit memaksakan. With the count, dan Venom Rest di keluar sana terlalu sakit, 2 poin kill habis. Oh no way! Mereka terlalu overcommit. Mereka melakukan defense terhadap Warlord. Mereka bakal bisa mendapatkan Chibi. Standby on position dengan console gaming for defensive. Membuat para pasukan dari tim Spirit mungkin akan mendapatkan Lord kali ini. Wah, dan rapi banget lihat atasnya. Mereka clear dulu. Yes. Mereka tahu pressure top lane ini sangat-sangat berbahaya. Unggul jumlah 4 melawan 5. Setup Lord sangat-sangat mungkin dilakukan tim Spirit. Cari Chibi. Kid Bomba harus cari Chibi. Mau keluar Quad Shadow, mau keluar menuju ke arah Shadow Kill, udah itu Dor sebelah kenapa lihat di depan sana Regis Sastromin of Nature Saturday. Duel telah keluar tapi di depan sana para pasukan dari Team Spirit. Mereka berhasil memakan 2 poin kill yang sangat mahal. Tidak ada Sword, tidak ada Warlord dan ini menjadi ketenangan untuk Hiko tersendiri ketika One Street Push nantinya. Iya. Mereka tetap ambil Lordnya dulu. Mereka nggak mau terburu-buru, belajar dari kesalahan mereka sebelumnya. Gagal untuk melakukan endgame, membuat mereka sekarang lebih komit lagi. Ambil dulu objektifnya. Mungkin bisa kita lihat dari respawn time Lordnya nih. Ketika Lordnya spawn,
datang, itu masih ada waktu sampai Sorn nanti spawn dan membuat tim fighter menjadi 4 lawan 5. Jangan sampai Lordnya masuk ke lingkaran base terakhir. Ya. Karena ketika masuk mungkin Hiko dan juga one shot udah nggak peduli apapun yang terjadi, mereka akan pukul base-nya. Dilihat Warlord. Oke, Bennett Rage yang terlalu terburu-buru menurut gua. Oke, Kenapa terlalu terburu-buru? Pertama, mereka butuh ketika nanti adanya 25.11. Kalau mereka nggak bisa endgame, clear-nya sangat cepat di situ. Gak apa-apa sih, jika basic attack-nya pun udah lumayan enak. Dan lihat, jangan sampai Lordnya masuk. Oke, Itu gua bilang. fokus ke base-nya. Registration of Flicker gak berhasil mendapatkan seorang Hiko terlepas sana. One shot, one shot. Ini bencana! Team Spirit berhasil memulangkan pasukan sang tuan rumah dan melaju ke babak selanjutnya. Lambaian tangan dari Kid Bomba menjadi akhir dari perjalanan tim Famos. Say goodbye untuk salah satu perwakilan tuan rumah tim Famos, Star Eliminasi. Pasukan tuan rumah benar-benar dipulangkan. Dan ini dia, please welcome the winner, Team Spirit. Wow, dengan beberapa misplay yang terjadi, pemanfaatan momen ketenangan, Hiko one shot, semua damage dealer tadi bekerja sama dengan sangat-sangat baik. Kid Bomba yang menurunkan egonya, memberikan landing dari menit 3 bahkan. Oke, panel, mari kita saksikan apa yang terjadi. Silakan.